Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang materi tematik, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak tahu makhluk hidup itu apa saja? Yang pertama adalah manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga adalah hewan. Nah, makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah bisa bergerak. Kemudian, makhluk hidup itu juga bernafas. Kemudian, makhluk hidup itu memerlukan makanan. Makhluk hidup juga bisa tumbuh menjadi besar. Kemudian, makhluk hidup bisa berkembang biak. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Artinya, jika makhluk hidup itu disentuh, maka akan memberikan respon atau reaksi tertentu. Itu yang dimaksud peka terhadap rangsang. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang cara bergerak hewan. Hewan memiliki cara gerak yang beraneka ragam. Misalnya ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip. Ada juga hewan yang bergerak dengan sayapnya, bisa terbang seperti burung, kupu-kupu, kumbang, belalang, dan sebagainya. Ada juga hewan yang berjalan dengan kakinya, seperti ayam, itik, angsa, dan sebagainya. Hewan juga ada yang melompat, seperti kanguru. Hewan ada juga yang melata, seperti ular, cacing, buaya. Ada juga hewan yang bisa memanjat, yaitu beruk. Ada juga hewan yang bergelantungan di pohon. Contohnya adalah orangutan atau monyet. Nah, selain hewan, ternyata tumbuhan juga bergerak. Bagaimana gerak yang dilakukan tumbuhan? Nah, anak-anak, biasanya kalau kalian melihat hewan putri malu, melihat tumbuhan ya, jika anak-anak melihat tumbuhan putri malu, kalian menyentuh daun putri malu, apa yang akan terjadi? Ya, daun putri malu itu bisa menguncup ketika disentuh. Nah, itu menunjukkan bahwa tumbuhan juga bergerak. Kemudian, jika kalian memperhatikan lagi pucuk tumbuhan, umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan ini bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Contohnya, bunga matahari. Jika kalian perhatikan, jika kalian punya bunga matahari di rumah ya, kalian perhatikan bunga matahari itu bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari itu menghadap ke arah timur, sedangkan di tengah hari, bunga matahari menghadap ke atas. Sedangkan di sore hari, bunga matahari menghadap ke barat. Kemudian untuk selanjutnya kita mengenal alat pernafasan makhluk hidup. Makhluk hidup itu bernafas dengan alat pernafasan yang berbeda-beda. Kalau manusia menggunakan alat pernafasan paru-paru. Kemudian ikan alat pernafasannya insang. Nah, di sini hewan menyusui seperti kucing dan kambing itu juga seperti manusia menggunakan alat pernafasan paru-paru. Sedangkan cacing, jika kalian melihat cacing ya, dia bernafasnya dengan permukaan kulitnya. Nah, kalau hewan tadi bernafas, apakah tumbuhan juga bernafas? Iya, tumbuhan juga bernafas. Bedanya kalau kita, manusia dan hewan itu bernafas menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, tapi kalau tumbuhan itu sebaliknya. Di siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Makanya ketika kita berada di bawah pohon ketika siang hari, kita merasa sejuk karena di sekitar pohon itu banyak terdapat oksigen. Dan alat pernafasan pada tumbuhan itu ada di permukaan daun yang disebut stomata. Tadi selain kita mengenal gerak hewan, kemudian bermacam-macam alat pernafasan hewan, selanjutnya hewan, tumbuhan, manusia atau makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Anak-anak perlu membedakan apa itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah pertambahan tinggi.
Misalnya dari bayi, kemudian anak-anak bisa merangkak, lebih tinggi lagi bisa berjalan, lebih tinggi. Kemudian dia mencapai tinggi maksimal. Nah, itu namanya adalah tumbuh. Kalau yang namanya berkembang berarti dia memperbanyak keturunan atau menambah keturunan, itu yang dimaksud berkembang. Jadi kalau tumbuh itu bertambah tinggi, kalau berkembang itu bertambah banyak. Mungkin itu saja yang dapat Ustadzah jelaskan tentang materi pertama tadi ya, ciri-ciri makhluk hidup. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ustadzah persilahkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.